dibandingkan kita melakukan broadcast menggunakan software lain seperti betul, itu ya. Betul, lebih safe juga, dan kita juga menyediakan untuk database. Jadi kita juga ada database awal ini, ada 200.000 database, itu bisa digunakan secara gratis untuk orang yang memakai toolsnya kita ini. Oh, nama toolsnya apa? Itu sudah tersedia di Play Store atau masih dalam tahap pembuatan sekarang? Toolsnya namanya adalah Hai Connector, kembali di Market Insight. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita berpromosi melalui media internet secara online, dan bagaimana caranya kita melakukan promosi itu dengan budget yang murah tapi tetap efektif. Nah, hari ini spesial banget, saya ditemenin oleh teman saya yaitu Raymond dari iSimple, yaitu sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang programming, dan kita langsung bisa tanya-tanya mengenai bagaimana caranya kita melakukan promosi melalui internet dengan efektif. Bro, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, boleh cerita nggak iSimple itu apa, terus mulai berdirinya kapan, dan bisnisnya itu sebetulnya kayak gimana? Oke, iSimple sendiri ini lebih ke arah sebagai teknologi studio. Jadi kita memang fasihnya itu adalah di bagian teknologi. Kita biasanya sih menyediakan untuk pembuatan website, mobile apps, lalu juga sampai ke ERP, lalu sampai ke sosial media. Kita juga bisa menyediakan seperti kayak gitu. Sejak kapan mulai bisnis ini? iSimple ini sudah dari tahun 2011 sih, jadi sudah lumayan juga. Terus kalau boleh sedikit cerita, berapa banyak atau salah satu lah klien-klien yang mungkin udah pernah di-handling oleh iSimple itu siapa? Klien kita banyak banget. Jadi kalau dari industrinya sendiri itu dari hospitality seperti hotel itu sudah ada. Lalu dari segi distributor itu juga sudah ada. Lalu ada juga yang klien kita ini dari resto seperti Bon Cafe, itu juga ada. Dari sekolahan seperti yang sekolahan yang cukup terkenal lah, cukup itu juga ada. Ya itu saya nggak bisa sebutin juga karena terkait sama itu konfidensial ya. Iya. Juga kita juga sampai ke Jatim Park juga pembuatan. Jatim Park. Terus gini, kalian kan declare sebagai teknologi company lah, bukan sebagai software house atau programming gitu. Betul. Kan. Apa bedanya yang tadi itu teknologi company dengan software house? Oke. Yang pertama, kalau software house itu mungkin kita berbicara mengenai software aja. Jadi penyelesaiannya berupa software. Tapi kalau kita teknologi company ini, kita juga menyediakan, kita mengasih jasa untuk konsultasi. Oh, ini kalau misalnya ada masalah seperti ini, selain dari software, dari segi hardware, kita juga bisa membuatkan khusus. Jadi kayak custom gitu untuk hardware-nya. Oke, jadi perbedaannya mungkin kalian lebih pendekatannya ke solusi ya, bukan ke hard skill-nya ya. Bukan ke hard skill. Kalau programming kan hard skill, dia harus punya spesifikasi khusus dengan detailing sehingga dia baru bisa kerja. Sedangkan kalau kalian mungkin diawalin dari sebuah problem dulu. Betul. Problem, terus kalian akan memberikan solusinya secara teknologinya. Betul. Jadi kita nggak memaksa kliennya itu untuk menyelesaikan secara dengan software aja kayak gitu. Oke. Jadi topik kita hari ini kita mau bahas itu mengenai promosi ini. Promosi. Otomatis kan semua bisnis sekarang mengalami goncangan ya. Betul. Kalau kita ke mall, pengunjung udah nggak ada. Hotel, pengunjung udah nggak ada. Sehingga pola-pola promosi konvensional itu kayaknya udah sangat sulit untuk dilakukan sekarang. Benar. Makanya kita akan beralih ke internet atau digital. Betul. Nah, banyak sekali platform yang bisa membantu kita melakukan promosi. Cuman ya kita sendiri orang awam nggak terlalu ngerti kan skemanya kayak apa gitu. Nah, menurut kamu bagaimana sih caranya kita memilih promosi secara online, digital atau melalui internet itu yang efektif tapi budgetnya juga masih masuk akal gitu?
Yang pertama sih, yang pasti kita harus mengenal dulu. Maksudnya bisnis kita itu siapa saja target audiensnya kita. Lalu bisnis kita bergeraknya di bidang apa. Lalu cocoknya itu kemana kayak gitu. Jadi kita brainstorming dulu. Setelah itu nanti kita baru bisa menentukan kira-kira tools apa yang cocok dari digital kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong soal tools ya, kita secara garis besar kan yang paling umum orang pakai kan Facebook, Instagram, WhatsApp. Itu mungkin tools yang paling umum dan paling mudah digunakan. Menurut kamu sendiri nih, dari 3 macam tools ini mana yang lebih efektif atau lebih mudah untuk digunakan di masa-masa sekarang ya khususnya? Itu setiap bidang, setiap sosmed itu sebenarnya audiensnya itu berbeda-beda. Contoh kalau misalnya Facebook, dia itu lebih ke arah untuk yang efektif adalah Facebook Group kayak gitu. Lalu contoh lagi ke yang Instagram ini mungkin cocok untuk konten-konten yang berupa gambar. Jadi bukan untuk artikel. Kalau Facebook kan lebih ke arah tulisan, pendekatan secara grup. Sedangkan Instagram dia harus menampilkan gambar yang bagus kayak gitu. Oh, kita ngomong soal WhatsApp. Kalau WhatsApp sih itu lebih digunakan untuk berbisnis. Jadi cocok banget untuk yang target marketnya itu yang spesifik. Spesifiknya ke bisnis kayak gitu. Contoh kayak misalnya bos-bos kayak gitu ya. Bos-bos itu kayaknya jarang banget sih ada bos-bos yang main di Facebook, di Instagram. Tapi mereka aktif banget di WhatsApp kayak gitu. Tinggal bagaimana pendekatannya di WhatsApp-nya. Betul. Jadi kan secara umum WhatsApp ini kita bahas mulai dari WhatsApp dulu ya. Yang paling menarik karena WhatsApp ini hampir semua orang pakai lah. Betul. Dari level karyawan hingga owner pasti menggunakan aplikasi ini lah untuk chatting dan berbisnis gitu kan. Jadi bisa dikatakan targeting marketnya itu cukup lebar tapi bisa spesifik. Menurut kamu bisa nggak ngasih saran tools apa yang bisa kita pakai untuk promosi di WhatsApp? Kalau kita membuat grup kan sangat susah ya. Misalkan kita kan di bisnis IT, Rik. Kalau punya 100 customer terus kita harus buat 100 grup kan pusing juga gitu kan. Ngurusin 100 grup itu kan sangat pusing. Betul. Tools apa yang cocok nih kalau kita mau promosi melalui WhatsApp? Oke. Kalau dari tools sendiri sih sebenarnya tools untuk WhatsApp secara terang-terangan itu sudah banyak banget. WhatsApp Business salah satunya kan? WhatsApp Business salah satunya. Ada juga WhatsApp yang digunakan sama para sales biasanya. Itu tools untuk WhatsApp Blaster. Tapi WhatsApp Blaster sendiri itu dia itu ngeblast ke semua kontak WhatsApp dan itu rawan banget kalau misalnya kena ban dari WhatsApp-nya. Oh, karena ada peraturan dari WhatsApp seperti spamming itu dilarang. Dan juga orang itu kalau misalnya kontennya itu kurang menarik atau dibilang terlalu spam, dia bisa kena ban. Dan otomatis kalau misalnya kena ban, itu apa yang terjadi? Itu salesnya itu harus men-setup lagi. Dari awal lagi, dari nol lagi. Makanya kan waktunya itu lebih habis dari segi teknis, bukan lebih ke arah untuk memasarkan produknya. Itu yang jadi masalah. Nah, kebetulan di tempat kita juga menyediakan tools. Kita toolsnya ini sama-sama nge-broadcast ke masing-masing kontak WhatsApp. Tapi dengan jaminan orang itu tidak perlu pusing untuk masalah teknisnya lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun kena ban, otomatis dari sistem akan menggantikan secara otomatis. Berarti kan secara umum dia adalah fitur untuk blasting, tapi dengan tingkat keamanan yang jauh lebih safe dibandingkan kita melakukan broadcast menggunakan software lain seperti itu ya. Betul, lebih safe juga, dan kita juga menyediakan untuk database. Jadi kita juga ada database awal ini, ada 200.000 database, itu bisa digunakan secara gratis untuk orang yang memakai toolsnya kita ini. Nama toolsnya apa? Itu sudah tersedia di Play Store atau masih dalam tahap pembuatan sekarang? Toolsnya namanya adalah WA-Cast, singkatannya dari WhatsApp Broadcast sebenarnya. Nah, itu toolsnya ini sudah tersedia, tapi ini bukan berupa aplikasi. Ini berupa web apps, jadi bisa dibuka dimanapun. Jadi misalnya kita lagi mobile, bukanya di di handphone itu juga bisa, di laptop itu juga bisa kayak gitu.
Oke, terus kita kalau mau menggunakan aplikasi itu, ada nggak syarat-syarat tertentu atau biaya tertentu untuk menggunakan aplikasi tersebut? Toolsnya kita ini harganya sangat terjangkau sih sebenarnya. Itu dari harga Rp50 itu bisa Tergantung membalas. Penggunaan berarti ya? Tergantung penggunaan. Sampai ke Rp450 sekali pesan kayak gitu. Itu sistemnya isi saldo atau gimana tuh cara pembayaran? Sistemnya isi saldo. Nah, nanti kalau misalnya semakin banyak pemakaian, semakin banyak istilahnya customermu yang menerima pesanmu, biayanya semakin murah. Oh, itu tahu dari mana nih? Customer kita sudah terima pesan itu, sudah membaca pesan itu, terus gimana tahu analisanya ya? Karena kan kita kalau melakukan promosi, balik lagi ujung-ujungnya adalah efisiensi sama efektivitas promosi kan. Betul. Kalau kita nggak bisa mengukur itu kan susah kita untuk melakukan promosi. Betul. Nanti dari KPI-nya bisa dilihat dari laporan penggunaan. Jadi setiap kali laporan penggunaan, setiap kali ada campaign, nanti bisa ketahuan. Oh, siapa saja, berapa orang dari campaign-nya ini sudah menerima pesannya. Siapa saja yang sudah kirim, yang menerima, dan siapa saja yang sudah membalas. Dan kalau misalnya nanti untuk orang yang tertarik untuk membalas ini, kita di tools itu juga menyediakan semacam interface itu untuk membalas pesannya. Jadi semacam WhatsApp web. Oke. Itu oke. Untuk fitur itu kan nggak semua orang langsung mengerti dan butuh trial. Ada nggak sih sifatnya yang memberikan trial kepada pengguna untuk coba-coba dulu nih? Ada. Jadi nanti kalau setiap kali untuk 100 orang pendaftar pertama, nanti kita akan kasih saldo gratis. Itu tujuannya untuk mencoba. Oke. Jadi buat yang nonton video kita kali ini dari iSimple akan memberikan ekstra bonus buat kalian yang mungkin mau menggunakan WA Cash, aplikasi WA Cash untuk melakukan promosi untuk bisnis-bisnis kalian, dapat free saldo untuk 100 pendaftar pertama. Oke. Untuk cara daftarnya gimana nanti? Daftarnya langsung saja masuk ke www.wacash.com. Oke, nanti untuk websitenya kita akan taruh di deskripsi kita, dan nanti kalian yang tertarik bisa langsung kontak nih ke timnya iSimple untuk bisa dibantu bagaimana sih promosi melalui WA Cash ini, sehingga bisnis kalian yang mungkin terganggu karena pandemi ini tetap bisa berjalan karena promosinya semua via digital. Betul sekali. Nah, kita lanjut bahas mengenai WhatsApp. Kalau misalkan banyak orang yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis, apa kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp bisnis sehingga masih perlu tools seperti WA Cash itu? Oke, yang pertama WhatsApp bisnis sendiri itu cara pendaftarannya itu susah juga. Jadi pertama kita harus benar-benar bisnis legal dan terdaftar juga di pemerintahan, baru kita itu bisa mengajukan formulir ke WhatsApp. Oke, dan lalu yang kedua itu WhatsApp bisnis ini cenderung untuk bisnis yang kalangan sudah di atas. Jadi dari segi biayanya juga itu juga tergolong mahal. Cukup premium juga kayak gitu. Dan mungkin kelebihannya cuma satu kalau WhatsApp bisnis, yaitu cuma mendapatkan tick atau verified account.
kayak Oh, jadi tingkat kepercayaan lah, tingkat Betul, kepercayaannya akan lebih kepercayaan tinggi. aja. Jadi masih ada celah di mana ya 80-90% bisnis di Indonesia kan UMKM gitu, dan Betul. mereka kalau mau pakai ke bahasa bisnis ya legalitas pasti akan jadi persoalan kan di situ. Jadi kan kita akan ngomong solusi untuk yang kelas UMKM nih, misalkan nih kayak kita yang jualannya jualan online atau OL shop yang dagangnya di rumah, itu kan tetap butuh promosi kan. Itu berarti masih memungkinkan kita menggunakan WhatsApp dengan menggunakan aplikasi WA Cash. WA Cash. Betul. Selain itu mungkin kegunaan WA Cash yang paling mungkin digunakan misalkan kayak apa ya, notifikasi atau kita menginformasikan link toko online kita, itu bisa nggak menggunakan WA? Bisa. Jadi sebenarnya WA Cash ini terbuka untuk semua. Jadi pertama dari para marketing yang benar-benar ingin memasarkan produknya, itu bisa memakai untuk ngeblast, istilahnya seperti itu. Kita juga membuka celah untuk diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Jadi misalnya ingin aplikasinya itu katakanlah toko online ya. Toko online setiap kali dapat orderan biasanya kan admin akan menerima lewat email, dan kemungkinan untuk admin membuka email itu kan jarang banget kalau misalnya nggak disuruh kayak gitu istilahnya. Nah, enaknya kalau diintegrasikan bisa langsung ceting, oh ini langsung dapat email. Jadi kendala itu sebetulnya kita juga alami, bro. Salah satunya kita kan jualan di online sudah cukup lama, dan setiap kali kita transaksi di online itu kita akan mendapatkan nomor dari si pemesan. Yang kita pikirkan kan adalah si pemesan ini berarti ada sekitar 30-40% kemungkinan dia untuk membeli produk itu lagi atau berbelanja ke kita lagi. Dan banyak orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mungkin karena ya susah kan kalau WA satu-satu, adminnya harus berapa banyak. Betul. Itu gimana solusinya kalau kita pakai WA Cash, template chatnya itu gimana, terus skema pengiriman pesannya nanti gimana? Jadi WA Cash ini sebenarnya itu dia ada namanya, kita bisa menyimpan template sendiri. Jadi katakanlah untuk campaign, untuk apa namanya, menanyakan kabar balik lah istilahnya dari orderannya. Sudah sampai belum, ada kendala atau tidak. Betul. Gitu ya. Itu kita bisa menyimpan sendiri sebagai campaign sendiri kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya apa namanya, kita mau mendapatkan apa tadi? Mendapatkan ini kan supaya orang bisa beli produk kita lagi. Oh iya, bisa. Repeat ordernya kan? Repeat ordernya gitu bisa. Gitu. Jadi dengan kita memfollow up melalui WhatsApp. Betul, lewat WhatsApp itu bisa. Tadi kan kita ngomongin soal WhatsApp nih. Lanjut lagi kita ngomongin masalah Google nih kali ini, Google. Jadi kan promosi tadi WhatsApp kita bisa targeting nih. Kalau kita menggunakan mesin pencarian Google untuk misalkan lah dia bisa menemukan toko online-nya kita nih. Kalau kita ketik dengan keyword tertentu kan dia akan mendapatkan rekomendasi nih Tokopedia siapa-siapa. Itu gimana sih bro cara kerjanya mesin Google sehingga si mesin Google bisa mempromosikan juga bisnis kita atau toko kita? Kalau Google sendiri itu disebut sebagai SEO sebenarnya. Jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization. SEO sendiri ini sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah beberapa arahan. Jadi kita nggak bisa melakukan kayak targeting spesifik, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kita mungkin bisa apa namanya, kasih arahan, misalnya websitemu ini harus kontennya itu ditotos sebagai kayak gimana, lalu loading page-nya itu harus secepat apa, loading webnya itu secepat apa, lalu nanti bisa juga dari keywordnya ini kalau misalnya terlalu umum atau cuma satu kata saja, nggak spesifik, itu sangat susah orang mencari. Maksudnya itu kan bakalan ada banyak kompetitor juga yang memakai keyword kayak gitu. Dan kalaupun misalnya terlalu spesifik, kadang itu kita juga nggak bisa tahu, ini padahal keywordnya jarang banget digunakan kayak gitu. Nah, sebenarnya Google ini dia itu menyediakan tools untuk melihat. Jadi sebelum orang melakukan memasukkan keyword apa yang cocok, orang itu bisa meriset di situ di toolsnya. Misalnya contohnya adalah Seagate itu kan terlalu umum banget gitu ya. Nah nanti di situ kita bisa tahu Seagate ini ada berapa audiensnya, perkiraan yang meng-search dengan kata Seagate.
Lalu bisa juga dilihat komputernya seberapa tinggi kayak gitunya. Dan juga bisa dilihat sekali ngeklik iklannya. Jadi kalau misalnya iklannya ini kompetitornya semakin banyak, kadang itu dia itu semakin mahal juga. Bisa sampai yang 15.000 per klik itu juga ada kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong Google kan berarti secara nggak langsung kita mempromosikan bisnis kita melalui kita membuat web. Betul. Dengan membuat web itu nggak serta-merta akan efektif ya, karena belum tentu muncul di mesin pencarian Google. Belum tentu juga. Jadi webnya itu juga harus di maintenance, dalam artian kontennya itu harus diperbarui setiap hari lah kalau bisa. Nah, lalu kontennya ini jangan sekedar comot dari sumber yang di Google lainnya kayak gitu, karena Google itu juga ada namanya plagiat checker kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini dicomot gitu aja atau kita spin wordnya gitu aja, otomatis Google-nya mendetek, otomatis nanti rankingnya diturunin kayak gitu. Oke. Jadi kalian kan juga salah satu bisnisnya adalah membuat website. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya bisnis, kadang kan ketika membuat website faktor utamanya adalah biaya. Dia mikir bahwa buat web ini mahal, belum maintenance hosting, belum maintenance lain. Bagaimana sih sudut pandang kalian mengenai pentingnya sebuah website untuk promosi bisnis? Oke, kalau kita berbicara website, itu sebenarnya apa sih yang membedakan website dengan marketplace? Biasanya kan orang bertanya kayak gitu ya. Jadi misalnya aku jualan barang nih, kenapa kok aku harus beli? Aku harus membuat website sendiri kayak gitu. Sebenarnya website ini yang ditonjolkan adalah dia itu adalah premium brandnya. Jadi kalau misalnya memang brandmu itu merupakan brand premium, kalau kamu masukkan ke marketplace, otomatis brandmu ini akan kebanding harganya dengan produk-produk yang ada di sana, bakalan di-compare juga sama orang kayak gitu. Jadi mungkin menurut kalian bisnis yang cocok untuk promosi melalui website itu harus spesifik, terus targeting marketnya juga tidak umum. Betul. Dan dia menonjolkan sisi brandingnya itu ya. Betul. Yang brandingnya harus kuat gitu. Oke, itu kalau kita ngomong masalah Google nih. Terus kita lanjut lagi, kita coba diskusi mengenai Facebook. Apa kelebihan promosi dengan menggunakan Facebook dibandingkan aplikasi-aplikasi lain, atau apa kelemahannya kalau kita hanya melakukan promosi melalui Facebook? Facebook ini sebenarnya dia itu sekarang bekerja sama dengan Instagram. Jadi kalau kita melakukan promosi dengan Facebook, otomatis iklan kita akan tampil di Instagram, tapi bukan sebagai post. Itu mungkin sebagai kayak story atau mungkin kayak di feed-nya ini ada di scroll muncul kayak gitu. Nah, kalau Facebook sama Instagram ini mungkin kita lebih berbicara mengenai orang yang melihat iklannya, baik iklannya itu tidak sekilas, itu pun dia terhitung sebagai kayak view. Oh, ini saya sudah menge-view iklannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di marketplace lainnya atau misalnya pakai yang Google kayak gitu, itu kembali lagi. Jadi target audiensnya kita ini sebenarnya itu kayak apa untuk bisnisnya kita ini? Apa yang paling cocok? Kalau marketplace beda-beda juga. Jadi ada apa ketentuannya sendiri. Contoh Tokopedia. Oke. Ada Shopee juga. Kalau Shopee kan dia lebih ke arah promosi. Ya. Kalau Tokopedia dia itu bisa sampai melihat dari terakhir aku nge-search apa. Itu yang nanti kita rekomendasikan. Oke. Tadi kita ngomong Facebook, berarti Facebook dengan Instagram itu sebetulnya kan satu company kan, memang udah di take over kan, si Instagram. Jadi gimana caranya kita posting nih misalkan di Instagram, kepingin jumlah follower kita naik dengan cepat, atau bagaimana postingan kita ini ketika di mode search bisa tampil, itu akan berkaitan dengan SEO, bener nggak? Betul. Nah, itu cara logika algoritma atau logiknya si Instagram dalam melakukan shorting itu seperti apa ya? Kalau Instagram ini sebenarnya algoritmanya itu ganti-ganti. Jadi dulu kita pernah nge-manage untuk akunnya Instagram salah satu klien kita. Itu dengan berbagai macam cara. Kita mulai dari cara yang non ilegal juga, kita juga pernah untuk coba-coba.
ada juga yang kita dengan organik, intinya kayak gitu. Nah, dulu itu pernah dalam satu post, kalau misalnya postnya ini di kurang dari 15 menit, lalu yang nge-like ini banyak, otomatis dia akan masuk ke explore. Dulu seperti itu algoritma simpelnya Instagram. Kalau sekarang ya mungkin ganti lagi kayak gimana gitu. Oke, jadi nggak sesimpel itu ya. Kita dulu berpikir, oh kita memposting gambar yang tren, atau kita menulis judul yang lagi hype dan lain-lain, itu juga belum menentukan posting kita tampil di depan ya. Belum menentukan juga. Kadang ada juga yang dari akun Instagrammu ini sudah berapa lama dari pertama kali membuat gitu. Jadi Instagram itu dia itu melakukan pengecekan kalau akun-akun baru, dia itu nggak bisa langsung masuk ke explore kayak gitu. Jadi dia di lock, bener-bener di lock kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong sebuah algoritma aplikasi, sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat susah ditebak pertama. Terus kedua, kalaupun kita berhasil menebaknya, dalam waktu singkat juga ada kemungkinan selalu berubah lagi. Silakan menebak lagi, istilahnya gitu. Ads itu kan banyak kan, Google Ads, Facebook Ads, dan di semua marketplace juga ada sistem ads. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya sistem ads ini di dalam sebuah program? Sistem ads ini secara general biasanya itu tergantung dari sistem.